Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Belajar Mufebrova. Kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bagian pertama kita lihat bilangan berpangkat, bilangan bulat. Ya. Ada 3 bagian di sini. Yang pertama bilangan berpangkat sederhana. Apa itu bilangan berpangkat sederhana? Kita lihat beberapa contoh. Yang pertama misal 4 kali 4 kali 4 sama dengan kita tulis 4 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3, ini berarti 3 pangkat 4. Nah, ini namanya bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Itu perkalian bilangan yang sama, perkalian berulang bilangan yang sama, ya. A kali A kali A kali A kali A, ini sama dengan A pangkat 5. Atau mungkin 7 kali 7 kali 7, ini sama dengan 7 pangkat 3. Jadi kalau A kali A kali A kali A, ini sama dengan A pangkat 3. Kalau bilangannya ada 3 yang berulang berarti 4 kali 4 kali 4 berarti 4 pangkat 3. Ulangannya 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 4, ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. A-nya ada 5 buah berarti A pangkat 5. 7-nya ada 3 buah berarti 7 pangkat 3. A-nya ada 3 buah. A-nya ada sebanyak N. A kali A kali A kali A kali A berarti ada A pangkat N, ini sebanyak N, ya, N faktor atau N buah, berarti A pangkat N. Nah sekarang kita lihat bentuk berikutnya. Ada aturan dalam menghitung bilangan berpangkat. Misalnya kita tulis 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Kalau min 3 pangkat 3, ini berarti min 3 kali min 3 kali min 3. Kalau min 3 pangkat 3, ini berarti min 3 kali 3 kali 3. Ya. Jadi di sini ada perbedaan. Di sini 3 positif biasa saja. Yang di sini negatifnya dikurung, berarti min 3-nya yang dipangkatkan 3. Tapi kalau penulisannya seperti ini, min 3 dipangkatkan 3, negatifnya nggak ikut. Nah, sekarang kita perhatikan dalam bentuk bilangan negatif. Seperti di atas, min 3 pangkat 3. Maka jadinya, tanda kurungnya Pak. Min 3 pangkat 3, berarti min 3 kali min 3 kali min 3. Ini hasilnya berapa? Min kali min kali min berarti min 27. Tapi kalau min 3 pangkat 4, maka jadinya min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Kalikan dulu. Min kali min plus kali min, min kali min plus. Berarti di sini 1 2 3 3 kali 3 berarti 81. Ya, 8 positif 81. Kita lihat di sini kalau pangkatnya ganjil, negatif berpangkat ganjil, maka hasilnya dipastikan negatif. Tapi kalau negatif berpangkat genap, dipastikan hasilnya positif. Yang kedua kita lihat sifat bilangan berpangkat, ya. Kedua kita lihat sifat bilangan berpangkat. Yang pertama misalnya begini. A pangkat 3 kali A pangkat 2. Kita definisikan sesuai dengan definisi yang pertama tadi. Ini adalah perkalian A berulang sebanyak 3. Berarti A kali A kali A. Begitu juga yang ini, A kali A. Berarti jadinya A pangkat 5. A pangkat 4 kali A pangkat 5. Berarti A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5. Maka jadinya di sini A pangkat 9. Nanti kalau A pangkat M kali A pangkat N berarti A kali A kali A kali A kali A, ini sebanyak M, kemudian dikali A kali A kali A kali A, ini sebanyak N, maka jadinya adalah
A pangkat M tambah N. Jadi A pangkat M kali A pangkat N akan menjadi A pangkat M tambah N. Ini sifat yang pertama. Oke. Yang kedua, dia dalam bentuk pembagian. Ya, dalam bentuk pembagian. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Maka di sini A kali A kali A kali A kali A per A kali A. Ini A per A 1, A per A 1, maka sisanya 3. Sorry, ini 2. 3. Maka sisanya 2. Maka di sini A pangkat 2. Jadi simpel saja, kalau A pangkat 5 per A pangkat 7, nah sekarang yang penyebutnya lebih besar daripada yang di atas. Berarti A kali A kali A kali A kali A per A kali A kali A kali A kali A kali A kali A. Ini 5-nya habis, ini juga habis 5, maka sisanya adalah 1 per A kuadrat, ya. Nah, ini bentuk seperti ini kan dikurangkan ya. Jadi A pangkat M per A pangkat N gitu ya. Seandainya nanti yang lebih besar M, kita kurangkan di atas. Seandainya yang lebih besar di bawah, maka kita kurangkan di bawah. Tapi dalam bentuk ini boleh kita tulis dalam bentuk umumnya M kurang N. Nah, ini seandainya kita pakaikan ke soal yang ini, maka ini akan menjadi A pangkat 5 per A pangkat 7 sama dengan A pangkat 5 kurang 7. Maka jadinya negatif, A pangkat min 2. Sehingga bisa kita tulis di sini, ya, bisa kita tulis di sini satu per A pangkat 2 sama dengan A pangkat min 2, atau A pangkat min 2 sama dengan 1 per A pangkat 2, atau sebaliknya 1 per A pangkat min 2 boleh kita tulis A kuadrat, ya, atau A kuadrat sama dengan 1 per A pangkat min 2. Berbeda ya. Itu sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga. Ini yang kedua. Sifat yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan. Ya, bilangan berpangkat dipangkatkan. Misalnya A pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka di sini sama seperti yang tadi aturannya, A kuadrat sama dengan A kali A. Berarti A pangkat 3 dikuadratkan A pangkat 3 kuadrat, berarti A pangkat 3 kali A pangkat 3. Sesuai dengan sifat yang pertama, berarti ini adalah A pangkat 6. Berarti kalau kita buat aturannya A pangkat M dipangkatkan N, maka jadinya A pangkat M kali N. Oke, paham? Yang keempat, ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, dua buah bilangan dalam bentuk perkalian kita pangkatkan. Misalnya 3 kali 4 dipangkatkan 2. Maka di sini jadinya kalau sesuai dengan definisi 3 kali 4 kali 3 kali 4. Kalau kita sederhanakan 3 kali 3 3 kuadrat, 4 kali 4 4 kuadrat. A kali B dipangkatkan 3. Berarti di sini A kali B kali A kali B kali A kali B. A kali A kali A berarti A pangkat 3. B kali B kali B berarti B pangkat 3. Atau kita buat dalam bentuk umum, maka dia akan menjadi A kali B dipangkatkan M, maka akan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Sifat yang kelima adalah bilangan pecahan yang dipangkatkan. Salah. 3 per 4 dipangkatkan 3 misalnya. Berarti 3 per 4 kali 3 per 4 kali 3 per 4. Maka jadinya sesuai dengan aturan perkalian bilangan pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka di sini bisa kita tulis 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Begitu juga misalnya A pangkat B dipangkatkan 3. Maka jadinya
A pangkat 3 per B pangkat 3. Kalau kita tulis dalam bentuk umum, A per B dipangkatkan M, maka jadinya A pangkat M per B pangkat M. Ini sifat yang kelima. Oke, sekarang kita lihat bagian ketiga, bilangan berpangkat 0. Coba perhatikan kembali sifat yang kedua, ya. Sifat yang kedua tadi dalam bentuk pembagian. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sekarang bagaimana kalau yang di atas dan yang di bawah pangkatnya sama? Misal A pangkat 3 per A pangkat 3, maka sama dengan A kali A kali A per A kali A kali A. Ini habis 1 maka sama dengan 1. Atau kalau dengan kata lain kita gunakan sifat rumusnya, maka akan menjadi A pangkat 3 per A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 kurang 3, maka sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan yang berpangkat 0 nilainya sama dengan 1, apapun itu bilangannya. Misalnya B pangkat 5 per B pangkat 5, maka di sini adalah B5 kurang 5, maka jadinya B pangkat 0. B5 kurang 5 kalau kita pakai metode yang begini, maka tetap akan menjadi 1. Bagian berikutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Ya, bilangan berpangkat negatif. Apa yang terjadi jika M sama dengan 0? Dari pembahasan di atas, jika kita pilih M sama dengan 0, maka misal A pangkat M per A pangkat N. Maka di sini A pangkat 0, M-nya sama dengan 0, A pangkat 0 per A pangkat N. Maka di sini jadinya A pangkat 0 kurang N. Maka sama dengan A pangkat min N. Ya, A pangkat min N. A pangkat min N, kalau kita lihat pada pembahasan yang lain, kalau M-nya sama dengan 0, A pangkat 0 per A pangkat M berarti kan sama dengan 1 per A pangkat 0, 1 ya. Maka di sini jadinya 1 per A pangkat N. Maka bisa kita buat sebuah kesamaan bahwa 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Oke, cukup sekian dulu pembahasannya. Nanti kita lihat latihan soal untuk bagian pertama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.